Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kita teruskan pembahasan kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala. Dan kita masih di bab yang pertama, bab yang ke-1, itu tentang tauhid. Maka Syekh Muhammad At-Tamimi membawakan 6 dalil tentang kewajiban kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama adalah surah Az-Zariyat ayat 56. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka penjelasan yang pertama dari ayat ini adalah ayat ini merupakan dalil bahwa jin juga mukallaf, yaitu dibebankan dengan pembebanan syariat. Mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk mentauhidkan Allah, ya. Kemudian diperintahkan agar tidak membangkang, tidak berbuat syirik dan seterusnya. Kemudian sebagaimana manusia yang bermacam-macam, yang banyak memiliki kelompok-kelompok, ya, maka jin pun juga demikian. Bahkan ada jin yang Syiah, jin yang ini dan itu macam-macam, ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kitab tafsirnya tentang riwayat seorang ulama atau perkataan seorang ulama yang bernama Imam A'mash, bahwa beliau pernah bertanya kepada seorang jin. Beliau mengatakan, "Famar rafidhatu fikum?" Qala syarruna. Jadi kata Imam A'mash bertanya kepada seorang jin, bagaimana Syekh Rafidhah di sisi kalian? Maka jin tersebut menjawab, paling buruk di antara kami. Maka ini menunjukkan bahwa bukan cuma manusia yang bermacam-macam kelompoknya, maka jin pun juga demikian. Namun apakah perintah Allah kepada jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah syariatnya rinci sama seperti kita, seperti tata cara salatnya apakah sama dengan kita, wudunya sama apakah sama dengan kita, hajinya apakah sama dengan kita? Nah, maka di situ tidak dijelaskan oleh syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas secara global bahwa jin itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beribadah. Ini adalah tujuan utama kita diciptakan. Maka ibadah maknanya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Atau kama qala. Ibadah adalah suatu nama yang mencakup segala apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, berupa ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang zahir maupun yang batin. Maka segala sesuatu yang Allah cintai dan diridhoi, maka itu namanya ibadah. Jadi ibadah itu bukan cuma hanya berada di dalam masjid, bukan, ya. Maka segala sesuatu yang Allah cintai sangat banyak. Kita berada di rumah, ada perbuatan-perbuatan yang Allah cintai, entah dengan salat sunnah, entah dengan membantu istri, ya, kemudian membersihkan rumah dan seterusnya. Maka itu termasuk bagian dari ibadah, karena termasuk cakupan dari segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, maka dinamakan dengan ibadah. Kemudian penjelasan yang ketiga, sisi pendalilan penulis dari ayat ini, bahwa ayat ini dijadikan dalil untuk bab tauhid adalah, yaitu tujuan utama penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah ini yang dimaksud adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena seseorang itu tatkala beribadah, maka wajib ibadahnya hanya ditujukan kepada Allah. Karena banyak orang yang beribadah kepada Allah, namun dia beribadah kepada selain Allah, maka orang ini tidak menunaikan tugasnya sebagai seorang manusia.
Maka wajib tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya di antara tafsiran salafus saleh makna liya'budun, kata Allah, aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun. Tafsiran mereka adalah liyuwahhidun, untuk mentauhidkan aku. Kenapa demikian? Karena ibadah yang sesungguhnya, yang benar adalah ibadah tersebut hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sisi pendalilan ayat ini tentang bab tauhid, memang tugas kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan lupa ibadah tersebut harus ditauhidkan. Maksudnya apa? Hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan sampai dia fokusnya beribadah kepada Allah, namun tidak tahu mana yang syirik, mana yang iman, sehingga ibadahnya tercampur kepada kesyirikan. Kalau demikian, maka dia tidak menunaikan tugasnya sebagai seorang hamba. Kemudian dalil yang kedua dari bab tauhid ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Surah An-Nahl ayat 36. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada setiap umat untuk menyerukan u'budullah wajtanibut taghut, beribadahlah kepada Allah saja dan jauhilah taghut. Maka penjelasan ayat ini, sisi pendalilan ayat ini yang kedua ini dijadikan sebagai dalil dari bab tauhid adalah ayat ini sebagai penjelas bagi dalil yang pertama. Maksudnya apa? Kalau dalil pertama menjelaskan bahwa ibadah adalah tujuan penciptaan manusia dan jin, sedangkan dalil yang kedua ini menjelaskan bahwa ibadah yang dimaksud adalah ibadah yang disertai meninggalkan taghut. Kenapa demikian? Karena tauhid itu atau kalimat tauhid la ilaha illallah itu memiliki dua rukun, nafi dan itsbat. Firman Allah Subhanahu wa taala yang kedua ini, u'budullah wajtanibut taghut, sembahlah Allah saja dan jauhi taghut. Maka terkandung di dalamnya dua rukun tauhid, yaitu penafian dan pengitsbatan. Maksudnya adalah ketika kita beribadah, contoh misalnya kalimat tauhid la ilaha illallah, maka terkandung di dalamnya dua rukun tauhid, nafi dan itsbat. Nafi, la ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi, maka ini menafikan seluruh sesembahan. Kemudian baru kita itsbatkan, kita tetapkan illallah, segala bentuk ibadah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga terkandung, dua rukun ini terkandung dalam ayat ini. Yang pertama adalah penafian di dalamnya wajtanibut taghut, jauhi taghut. Nanti kita sampaikan kembali makna taghut. Kemudian juga ada itsbat, u'budullah, sembahlah Allah. Maka ini terdapat di dalamnya dua rukun dari tauhid. Yang pertama adalah penetapan ibadah hanya kepada Allah. Yang kedua penafian, yaitu menjauhi dari taghut. Maka dari sini kita bisa fahami, dan juga dari kalimat tauhid la ilaha illallah, bahwa tauhid itu dibangun di atas penafian dan itsbat. Atau dua rukun tauhid adalah nafi dan itsbat. Nafi maksudnya adalah menafikan, meniadakan seluruh ibadah. Kemudian kita itsbatkan, kita tetapkan ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ketika kita beribadah kepada Allah wajib menjauhi taghut. Maka apa maksud dari taghut ini? Para ulama banyak mendefinisikan arti dari kalimat taghut. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau menyebutkan makna taghut dalam kitab tafsir beliau. Beliau mengatakan,
Was-shawabu minal qawli indi fit taghut annahu kullu dhi tughyan 'ala Allah fa'ubida min dunih imma biqahrin minhu liman 'abadahu wa imma bi ta'atin mimman 'abadahu lah wa insanan kana dzalikal ma'bud aw syaitanan aw wathanan aw sanaman aw kainan ma kana min syai'. Kata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, was-shawab, pendapat yang benar menurutku, kata beliau, tentang taghut yaitu semua yang melampaui batas, semua yang melampaui batas lalu diibadahi selain Allah. Apakah dengan paksaan melampaui batas tadi, atau apakah dengan paksaan darinya kepada orang yang menyembahnya, seperti Fir'aun yang mana dia melampaui batas memaksa rakyatnya untuk menyembah dia. Nah, maka Fir'aun disebut apa? Taghut. Ataukah karena ketaatan orang yang menyembahnya kepadanya? Ketika Fir'aun menyuruh rakyatnya untuk menyembah dia, lalu rakyatnya mentaati dia, nah maka Fir'aun adalah taghut. Apakah yang disembah itu bentuknya manusia seperti Fir'aun, ataukah syaitan, ya, jin yang membangkang, ataukah iblis, atau berhala? Misal ada sekelompok orang yang menyembah berhala, lalu sekelompok orang ini memaksa orang lain untuk menyembah kepada berhala tadi, maka berhala tadi disebut dengan taghut. Ataukah patung atau apapun juga selain itu, misalnya batu, ya, atau misalnya pohon angker, ya. Kemudian orang-orang memaksa orang lain untuk menyembah, meminta kepada pohon tadi dengan cara paksaankah sehingga ditaati. Nah, maka pohon tadi disebut dengan taghut. Itu makna yang disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian sebagian ulama juga menyatakan bahwa taghut adalah kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Segala sesuatu yang disembah selain Allah dan yang disembah ini ridho, suka dia untuk disembah. Nah, contoh misalnya Fir'aun, dia disembah dan dia suka untuk disembah, maka dia disebut dengan taghut. Kemudian apakah termasuk taghut Nabi Isa? Nabi Isa kan disembah oleh kaum Nasrani. Apakah Nabi Isa ridho bahwa orang Nasrani menyembah beliau? Maka jawabannya tidak. Maka para nabi, orang saleh yang dijadikan tandingan selain Allah oleh orang lain, maka tidak disebut dengan taghut. Kenapa demikian? Karena mereka orang saleh, wali-wali Allah, para nabi, tidak ridho mereka dijadikan sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak disebut dengan taghut. Karena otomatis para nabi, orang-orang saleh, tidak ridho mereka dijadikan sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini makna taghut dari sebagian para ulama. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, jauhi taghut, maksudnya adalah mengingkari taghut. Tidak menyembahnya, tidak memujanya dalam bentuk apapun, ya. Maka itu yang disebut dengan menjauhi taghut. Kemudian di ayat ini juga kan Allah mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat, yang seorang rasul ini mengatakan kepada setiap umatnya, beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhilah taghut. Maka ini menunjukkan bahwa perkara tauhid adalah perkara yang disepakati oleh semua rasul ketika mereka mendakwahi kaumnya, karena mereka sepakat mengatakan u'budullah wajtanibut taghut, ya. Walaupun misalnya syariat mereka berbeda-beda, namun tetap perkara tauhid adalah perkara yang disepakati oleh para rasul. Pasti setiap rasul ketika mereka mendakwahi kaumnya, maka dakwah pertama mereka adalah u'budullah, beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian dalil yang ketiga
tentang bab tauhid ya. Bab yang pertama ini firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Isra ayat 2, 3 dan 24. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima." Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Isra ayat 23 dan 24 yang artinya, dan Rabbmu telah memerintahkan agar kalian janganlah beribadah kecuali hanya kepadanya. Maka di sini juga disebutkan nafi dan itsbat. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan kalian, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan uff. Uff itu adalah kalimat yang paling ringan yang menunjukkan kejengkelan. Apa kalimat yang, kalau bahasa Banjarnya, kalimat yang paling ringan yang menunjukkan muar. Itu namanya uff. Mungkin kalau bahasa Arab ya. Ketika misalnya kuitannya menyuruh lalu dia menolak atau jengkel, yang paling ringan dia mengatakan uff. Itu kalau orang Arab. Mungkin kalau orang Banjar, nak belikan gula. Nah, itu kalimat yang menunjukkan jengkel. Kalimat yang paling ringan yang menunjukkan jengkel. Nah, yang paling ringan saja Allah melarang, maka bagaimana yang lebih berat daripada itu? Ulun haur lagi main game misalnya, apalagi dijawab seperti itu. Maka ini saja menunjukkan kedurhakaan, maka bagaimana dengan yang lebih berat daripada ini, sampai nonjok kuitan misalnya, waliyadzubillah, atau membunuh kuitan. Nah, zaman sekarang jangan heran pian di berita, televisi, koran ya, kita baca anak membunuh kuitan, subhanallah ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Maksudnya kita diperintahkan oleh Allah untuk bersifat tawadu kepada orang tua. Nanti ulun sebutkan alasannya. Dan ucapkanlah doa Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, sayangilah, rahmatilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku, merawatku ketika aku masih kecil. Maka dalil yang ketiga ini, ayat yang kita baca tadi, sisi pendalilannya ayat ini sebagai dalil dari kitab tauhid atau bab tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu memerintahkan kepadamu alla ta'budu illa iyyah, agar kalian janganlah beribadah kecuali hanya kepada Dia. Nah, maka di ayat ini Allah juga menyebutkan penafian dan penetapan atau isbat. Penafian yaitu alla ta'budu, janganlah kalian menyembah, janganlah kalian beribadah. Kemudian isbat illa iyyah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sama dengan makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian ayat ini juga menunjukkan tentang besarnya kedudukan orang tua. Tentang besarnya kedudukan orang tua. Kenapa? Karena di ayat ini Allah menggandengkan hak Allah setelahnya hak orang tua. Hak Allah adalah kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan. Kemudian Allah langsung menyebutkan hak orang tua. Ini penggedengan baimbai. Hak Allah kemudian setelahnya hak orang tua. Maka ini menunjukkan agungnya kedudukan kedua orang tua. Maka ini adalah juga sebagai dalil besarnya hak orang tua yang harus kita tunaikan. Di ayat yang lain sungguh banyak tentang perintah Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan, menjelaskan agar kita mentauhidkan Allah, setelahnya berbakti kepada orang tua. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala,
di surah Al-Baqarah ayat 83, Maryam 31, 32, Luqman ayat 14, yang intinya adalah Allah menyebutkan hak Allah, setelahnya hak kedua orang tua. Ini menunjukkan posisi yang besar, yang agung dari kedudukan orang tua. Kemudian para ikhwah sekalian, dalam ayat ini Allah banyak menyebutkan tentang jenis kebaikan, jenis berbaktinya kita kepada orang tua. Kemudian yang pertama, kalau kita perhatikan ayatnya, pian bisa buka HP pian, surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Yang pertama, yang kandungan dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabil walidaini ihsana. Diterjemahkan, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Kenapa demikian diterjemahkan dengan kata sebaik-baiknya? Karena firman Allah Subhanahu wa taala wabil walidaini ihsana. Kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, maka ada kalimat yang dibuang, ditakdirkan, takdirnya adalah wa ahsinu bil walidaini ihsana. Wa ahsinu bil walidaini ihsana. Ada kata perintah yang Allah Subhanahu wa taala tekankan. Jadi seakan-akan ada kalimat yang dibuang, yang mana menekankan kita untuk berbakti kepada orang tua dengan serius. Nah, dengan serius. Wa ahsinu bil walidaini ihsana. Yang terjemahnya adalah berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Karena ihsanan, kalau kita belajar nahwu, itu i'rabnya adalah maf'ul mutlak untuk taukid penekanan. Maf'ul mutlak yang fungsinya adalah untuk penekanan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menekankan kita untuk benar-benar berbakti kepada orang tua. Jadi bukan, kalau bahasa Banjarnya, bukan hahawayan berbakti itu, bukan seperti itu. Bukan bebarang aja, bukan. Tapi diperintahkan untuk benar-benar berbakti kepada orang tua. Kemudian, kata ihsan, berbuat baik, terjemahnya, maka ini mencakup perbuatan baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Intinya segala kebaikan yang kita bisa lakukan entah dengan ucapan atau dengan tindakan, maka kita berusaha untuk melakukannya yang kita tujukan kepada kedua orang tua kita. Kemudian berbakti kepada orang tua ya, secara umum itu bisa dengan dua cara. Yang pertama tadi kan bisa dengan ucapan atau dengan perbuatan. Dari sisi yang lain, berbakti kepada orang tua juga bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan memberikan manfaat, yang kedua dengan membahagiakan hati mereka. Misal, kita tidak bisa memberikan harta yang banyak, tidak bisa memberikan baju, tidak bisa menghajikan mereka, namun kita datang dengan membawakan kebahagiaan, entah dengan berkisah, melocok, sehingga kuitan bahagia, maka itu termasuk bagian dari berbakti kepada orang tua. Kan tidak semua kita punya harta yang banyak, tidak semua kita itu punya macam-macam yang bisa diberikan kepada orang tua. Iya, kita memberikan harta, makanan, minuman, itu termasuk berbakti kepada orang tua, karena ada jenis manfaat yang kita berikan kepada orang tua. Kalau seandainya kita tidak memiliki apa-apa, maka dengan membahagiakan mereka, entah pian datang dengan membawa cucu, pasti sidin himong, walaupun tidak ada yang dikasih ya. Atau misalnya pian berkisah sehingga orang tua bahagia, maka dengan membahagiakan hati mereka sekalipun tidak ada manfaat yang kita bisa berikan, maka termasuk berbakti kepada orang tua. Contoh para santri misalnya, kan mereka belum bekerja, maka bagaimana cara mereka untuk membahagiakan orang tua mereka? Ternyata anaknya ranking 1, bahagia enggak orang tuanya? Tentu bahagia, maka itu termasuk berbakti kepada orang tua. Kemudian misalnya mereka hafal Quran, hafal hadis ya, harat pidato, ceramah. Nah, orang tua mana yang tidak bahagia ketika melihat anaknya seperti ini? Sekalipun anaknya tidak bisa memberikan harta, baju, makanan dan macam-macam, namun dengan prestasi dia di sekolah membuat orang tuanya bahagia, maka itu termasuk termasuk berbakti kepada orang tua. Dengan cara apa? Membahagiakan hati
mereka. Nah, maka secara umum berbakti kepada orang tua bisa dengan memberikan manfaat, ya, harta, terlebih manfaat ilmu, pian ajarkan sholat, menutup aurat, ya, kemudian atau minimalnya kebahagiaan yang kita bisa berikan kepada mereka sekalipun belum ada manfaat yang kita berikan kepada mereka. Kemudian tadi pelajaran yang pertama dari ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menekankan dengan sebenar-benarnya agar kita berbakti kepada orang tua. Kemudian pelajaran yang kedua dari ayat ini adalah kata Allah Subhanahu wa taala, "Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Nah, maka ayat ini menunjukkan Allah menekankan untuk lebih berbakti kepada orang tua ketika mereka telah mencapai usia renta. Kan kata Allah Subhanahu wa taala, berumur lanjut jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Maka ini menunjukkan bahwasanya kita sangat ditekankan untuk berbakti kepada orang tua terlebih ketika mereka sudah berusia lanjut. Kenapa demikian jamaah? Karena ketika usia lanjut fisik mereka sudah lemah sehingga sangat perlu bantuan dengan kita. Nah, jadi ketika mereka sudah sepuh, ya sudah tua, maka fisik sudah berkurang, kadangkala lagi begawi, ya karena sudah tua, penyakit sudah timbul macam-macam, sehingga otomatis yang mereka harapkan tidak lain siapa? Anak-anak mereka. Maka inilah ditekankan kita berbakti kepada orang tua kalau sidin masih hidup ketika mereka sudah menjadi sepuh, fisik mereka sudah lemah, kadangkala lagi begawi, kemudian penyakit sudah macam-macam muncul. Maka disinilah mereka pasti sangat mengharapkan pertolongan dari anak-anaknya. Maka para ikhwas sekalian, ayat ini menunjukkan bahwa orang tua tatkala mereka semakin tua, maka semakin besar perintah dari Allah untuk berbakti kepada mereka. Kita sebagai anak bukan malah ditinggalkan. Nah, kan realitanya orang tua itu terkhusus ibu, ya, ibu mampu untuk menjaga, mendidik, membesarkan 5 anaknya sekaligus. Namun ketika anaknya besar, butuh tunjulan siapa yang merawat mamanya. Nah, ini sangat disedihkan, ya. Padahal kan itu kesempatan kita untuk meraih surga dengan berbakti kepada orang tua. Bukankah Allah mengatakan dalam pemeliharaanmu, itu menunjukkan bahwasanya kalau bisa kita yang orang tua kita berada di rumah kita dalam pemeliharaan kita. Bukan malah kita butuh tunjulan ikam aja yang menjaga. Jadi ini yang yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala mereka sudah sepuh, ya, kemudian sudah fisik lemah, ya, kadangkala lagi begawi, maka disinilah ditekankan kita untuk semakin berbakti kepada orang tua. Entah dengan kita hanya sekedar mengobrol pun terkadang kuitan sudah bahagia, ya. Apalagi kita bawakan makanan kesukaan beliau, ya. Apalagi kalau kita menghajikan sidin, umrohkan sidin, maka ini lebih membahagiakan orang tua. Jadi intinya adalah pelajaran yang kedua, Allah sangat menekankan untuk kita berbakti kepada orang tua terlebih ketika mereka di masa senja, di masa sepuh. Kenapa? Karena fisik sudah berkurang, penyakit sudah banyak keluaran, ya. Maka mereka otomatis sangat mengharapkan pertolongan dari kita. Kemudian pelajaran yang ketiga dari ayat ini adalah ini tentang orang tua, tentang birrul walidain. Allah memotivasi kita agar kedua orang tua tinggal berpitannya ke panti jompo. Kalau kita tanya balik, antum mau nggak ketika kecil dititipakan juga? Pasti kada mau, ya. Pasti anak itu hendak selamanya bersama orang tuanya, mamanya, abahnya. Kada hakun juga dititipakan ke panti anak misalnya, ditinggalkan, kada mungkin, kada mau, ya. Maka bagaimana mungkin kuitan yang sudah tua, ya, yang sudah fisiknya sudah lemah, tinggal
terpisah dengan keluarganya, dengan anak-anaknya. Maka ini termasuk jenis perbuatan durhaka ya, tatkala misalnya seorang orang tua dijauhkan dari keluarganya, entah dengan perbuatan kita sendiri. Nah, intinya adalah di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita agar kita tinggal bersama orang tua kita sendiri. Bukankah orang tua kita tidak selamanya hidup ya, paling berapa tahun bersama kita. Terkadang kita sudah berpisah, kemudian punya anak ya, terkadang kita sulit untuk mengelangi silaturahmi kepada beliau ya. Maka seandainya kita tidak bisa membawa mereka ke rumah kita, minimal kita sering menjenguk mereka. Karena terkadang hanya sekedar kita beelang, bepandiran, apalagi bawa cucu pasti sidin himung itu nah. Belum lagi kita bawakan makanan macam-macam, maka lebih bahagia lagi sidin, kita kasih duit misalnya. Hanya sekadar kita beelang, bawa cucu dan macam-macam, maka mereka sudah berbahagia. Kemudian pelajaran yang keempat ini masih tentang berbakti kepada orang tua. Nah, di ayat tadi Allah melarang kita untuk mengatakan atau Itu maksudnya adalah kalimat itu kalimat yang paling ringan yang menunjukkan kejengkelan, yang menunjukkan muarnya seorang anak kepada orang tua. Nah, maka segala perkataan, segala perbuatan yang menunjukkan kejengkelan, sekalipun itu paling ringan, maka itu termasuk bentuk durhaka kepada orang tua ya. Misal kalau di tempat kita tadi atau misalnya lebih parah dari itu, mengacungkan genggam jar. Ya Allah ya. Jadi ketika orang tua meninggal, baru sedih, baru merasa ini merasa itu. Dulunya kenapa tidak bersama mereka terus? Jadi ketika meninggal baru terasa sedihnya. Jadi intinya adalah di ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menunjukkan kejengkelan dengan bentuk apapun, dengan bentuk seringan-ringannya, maka itu termasuk bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Ya, azan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita teruskan pelajaran yang kelima tentang berbakti kepada orang tua. Di ayat ini adalah Allah memerintahkan kita untuk berkata-kata yang lembut kepada mereka. Kenapa demikian? Karena jelas termasuk berbakti kepada orang tua adalah berkata-kata yang lembut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul lahuma qaulan karima, wa qul lahuma qaulan karima, dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang mulia. Maka ini termasuk jenis berbakti kepada mereka, yaitu berkata-kata yang lembut kepada mereka. Maka pemahaman sebaliknya ya, ketika kasar ya, ketika berkata-kata kasar, maka termasuk durhaka kepada mereka. Bahkan berkata-kata yang lembut, yang baik ya, yang penuh penghormatan kepada mereka, maka itu lebih utama kita ucapkan kepada orang tua kita dibandingkan dengan istri kita, dibandingkan dengan bos kita, bahkan dengan guru kita. Karena Allah sangat jelas mengatakan wa qul lahuma qaulan karima. Allah mengkhususkan untuk berkata-kata yang baik dengan kepada orang tua. Maka apalagi ketika mereka sudah semakin sepuh ya. Terkadang tingkah mereka entah dengan kadang ngompol di celana macam-macam ya. Terkadang kita karena mungkin keuyuhan macam-macam lalu mengeluarkan sikap atau kata-kata yang kasar, yang kada baik untuk didengar. Kenapa? Karena ketika orang tua itu semakin tua, apalagi sudah pikun macam-macam, kada ingat ini dan itu, kemudian mengompol misalnya, tidak bisa menahan berak dan seterusnya, sehingga terkadang anak kecapean kemudian bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita terlebih ketika mereka sudah sepuh untuk berkata-kata yang lembut. Maka lebih utama kita ucapkan kepada mereka dibandingkan dengan guru kita, dengan istri kita. Memang kita diperintahkan untuk berlemah lembut kepada semua orang. Namun faktanya adalah terkadang kita lebih berlemah lembut kepada ustadz kita, ya, kepada dosen kita, kepada guru kita, kepada orang yang kita hormati. Namun ketika berbicara kepada orang tua, tidak ada bentuk penghormatan kepada mereka dengan nyaring, dengan acuh dan seterusnya. Padahal
yang pantas, yang paling utama kita berbuat baik dengan ucapan yang baik adalah kepada kedua orang tua. Kemudian pelajaran yang keenam dari ayat ini adalah Allah menyuruh kita untuk tawadhu, yaitu merendahkan diri kepada mereka. Jangan sampai kita sombong dan merasa angkuh tinggi di hadapan orang tua. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka, maksudnya bersikap tawadhu dengan penuh kesayangan, dengan penuh kasih sayang. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sebagai bentuk sayang kita kepada mereka untuk bersikap tawadhu, Kenapa demikian? Karena memang faktanya ketika anak sukses, ya, apalagi anak ini yang memberi makan orang tua, yang menjaga orang tua, terkadang ada timbul perasaan sombong, perasaan angkuh ketika dia yang mencukupkan orang tuanya, ya. Apalagi anaknya sukses, jadi ini jadi macam-macam. Terkadang ada sikap sombong kepada orang tua. Ini dibuktikan dengan ngomong tidak pelan-pelan, kadang nyaring, kadang ini, kadang acuh, kadang ngomong itu tidak fokus sambil membelakangi orang tua. Nah, seperti itu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersikap tawadhu terhadap mereka, jangan sampai sombong dengan perkataan maupun dengan sikap kita. Nah, kemudian ini diamalkan oleh para nabi. Mereka senantiasa berbakti kepada orang tua mereka. Di antaranya adalah Nabi Isa alaihissalam, orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Ini beliau menyebutkan, Allah hikayatkan perkataan beliau di surah Maryam ayat 32. Kata Nabiullah Isa, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia Allah tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Isa orang yang berbakti kepada ibunya, dan Allah menjadikan aku, kata Nabi Isa, dan dia Allah tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Apa kaitannya berbakti kepada orang tua dan Allah tidak menjadikan beliau orang yang sombong lagi celaka? Ini perhatikan, Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan penjelasannya dalam tafsir beliau. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir yang menjelaskan perkataan Nabi Isa tadi, walam yaj'alni jabbaran mustakbiran an ibadatihi wa ta'atihi wa birri walidati fa ashqa bidzalik. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, yaitu Allah tidak menjadikan aku sombong dan angkuh untuk beribadah, dan Allah tidak menjadikan aku sombong dan angkuh untuk taat kepadanya dan untuk berbakti kepada ibuku, yang kalau seandainya beliau sombong, angkuh terhadap ibu beliau sehingga tidak berbakti kepada ibu beliau, yang bisa mengakibatkan aku menjadi celaka. Maka ini berkaitan dengan apa? Dengan kedurhakaan yang bisa mendatangkan kecelakaan kalau seandainya seorang anak durhaka kepada orang tua seperti angkuh dan sombong. Bukankah perkataan ini berkaitan dengan sabda Rasulullah SAW tentang sebuah celaka, ya, atau kebinasaan atau kemurkaan. Sabda Rasulullah SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim, Ibnu Hibban, juga Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, ridha Rabbi fi ridhal walid wa sukhtur Rabbi fi sukhtil walid, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murkanya Allah itu terletak pada marahnya orang tua. Nah, maka cara kita untuk mendatangkan keridhaan Allah, kecintaan Allah, maka bisa didapat dengan apa? Dengan berbakti kepada orang tua. Dan mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, ketika seseorang itu membuat marah kuitannya, maka Allah pun juga marah kepada dia. Nah, maka benarlah ungkapan apa? Surga di telapak kaki ibu. Nah, perkataan ini
mungkin diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang dinilai hasan oleh Syalbani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seseorang sahabat, yang sahabat ini bersikeras untuk berjihad, namun dia masih memiliki ibu yang perlu kepada dia. Dia bersikeras untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun apa jawaban Rasul? Ilzam rijlaha fathammal jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lazimilah kaki ibumu, di sanalah surga. Padahal sahabat ini sudah berulang-ulang bersikeras untuk diizinkan Rasul berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia masih memiliki ibu yang sangat perlu terhadap dirinya, sehingga tidak diizinkan oleh Rasul. Rasul mengatakan kepada dia, ilzam rijlaha fathammal jannah. Lazimilah kaki ibumu. Maksudnya bukan mengikuti batis mama, bukan. Maksudnya apa? Lazimilah kaki ibumu, menjagalah ibumu, tetaplah bersama dia, taatilah dia, berbuat baiklah kepada dia. Fathammal jannah, kata Rasul, di sanalah surga. Maka mungkin hadis inilah yang mengilhami perkataan apa? Telapak surga di bawah telapak kaki ibu. Bukan berarti pian melihat batis idin ada surga, bukan. Maksudnya apa? Bersama dengan dia, ya, kemudian ngobrol dengan dia, menjaga dia, kemudian apa, berbakti kelawan sidin. Itu maksud dari surga berada di telapak kaki ibu. Maksudnya apa? Berbakti kepada orang tua. Kemudian pelajaran yang ketujuh masih berkaitan dengan ayat ini tentang berbakti kepada orang tua. Maka ayat ini juga menjelaskan dan memberikan pelajaran kepada kita untuk mendoakan kepada orang tua, karena Allah mengatakan wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoalah engkau, Rabbi, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidikku, menjagaku saat aku masih kecil. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mendoakan kepada orang tua, baik ketika mereka hidup maupun ketika meninggal dunia. Bahkan dikatakan sebagai anak yang berbakti, cirinya apa? Tandanya apa? Tatkala mereka mendoakan orang tuanya, mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Maka ini adalah ciri anak yang soleh. Jadi termasuk ciri anak yang soleh adalah senantiasa mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Ini sebagaimana hadis Rasul yang sering pian dengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah wa ilmin yantafa'u bihi wa waladin sholihin yad'u lah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila anak Adam mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 yang pahalanya tetap mengalir sekalipun dia sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang diambil manfaat. Yang ketiga, anak soleh. Nah, Rasul mengatakan anak soleh cirinya apa? Yad'ulah, yang selalu mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Maka ciri anak yang soleh, entah orang tuanya masih hidupkah atau sudah meninggalkah, maka adalah dengan mendoakan kebaikan kepada mereka. Jadi berbakti kepada orang tua itu diperintahkan baik ketika mereka hidup maupun sudah meninggal dunia. Kalau hidup kan pian bisa berbagai macam bentuk yang pian bisa lakukan ketika mereka masih hidup. Nah, pian misalnya berkisah sedih tertawa, itu berbakti kepada orang tua. Tapi kalau sudah meninggal, maka sebagian besar pintu kebaikan yang pian berikan kepada orang tua sudah ditutup. Pian kadang-kala lagi berpandir lawan kuitan ketika kuitan sudah meninggal. Pian kadang-kala lagi memberikan duit lawan kuitan. Pian kadang-kala lagi berkisah macam-macam lawan cucu, memberikan wade lawan sidin kalau sudah meninggal dunia. Berbeda ketika beliau masih hidup, berbagai macam kebaikan bisa kita lakukan. Kalau sudah meninggal, kadang-kadang lagi. Apa yang bisa pian lakukan? Sebagai bentuk berbaktinya pian kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, sebagai bentuk pian berbakti kepada mereka. Di antaranya adalah dengan mendoakan kebaikan kepada mereka. Pian punya duit misalnya, lalu pian ada mati lampu sebuting di masjid, pian pasangkan pahalanya untuk kuitan yang sudah meninggal dunia.
Maka selama lampu itu dimanfaatkan oleh masjid dalam rangka beribadah, maka abah pian, mama pian senantiasa apa? Mendapatkan pahala dari sedekah jariah pian. Contoh yang lain, pian bahaji. Kemudian bahaji lagi 5 tahun kemudian. Ternyata kuitan pian belum bahaji. Nah, maka pian badal hajikan. Maka pian sendiri yang menghajikan abah pian. Dapat pahala juga. Atau pernah umroh sekali. Tahun berikutnya umroh. Ternyata kuitan kita belum umroh, maka kita badal hajikan, kita umrohkan dia ya. Jadi niatnya adalah untuk yang sudah meninggal dunia tadi, maka sampai kepada mereka. Maka inilah sebagian jenis ibadah yang bisa kita lakukan terhadap orang tua yang sudah meninggal dunia sebagai bentuk bakti kita kepada mereka. Entah dengan mendoakan, entah dengan sedekah jariah yang diniatkan pahalanya untuk mereka, entah dengan menghajikan, mengumrohkan, atau juga dengan meelangi kekawanan sidin. Nah, misalnya kawan sidin masih hidup, lalu kita elangi berkisah tentang abah yang baik-baik macam-macam, maka itu termasuk berbakti kepada mereka. Ya, maka ini termasuk berbakti kepada mereka tatkala mereka meninggal dunia. Kemudian pelajaran yang berikutnya, yang ke-8 dari ayat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat kebaikan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat kebaikan kedua orang tua, bagaimana susahnya mereka merawat dan membimbing kita ketika kita masih kecil. Nah, jadi Allah memerintahkan kita agar kita mengingat jasa mereka, mengingat kebaikan mereka. Untuk apa? Agar kita mudah berbakti kepada mereka. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jasa ibu yang begitu luar biasa. Dalam surah Luqman. Yang pertama adalah menyusui ya. Kemudian selama 2 tahun ya. Kemudian apa lagi? Ya, intinya adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jasa-jasa ibu, di antaranya melahirkan. Karena kan abah ada mungkin melahirkan. Kemudian Allah menyebutkan jasa ibu menyusui 2 tahun. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jasa ibu? Agar kita mengingat jasa ibu sehingga mudah untuk berbakti kepada mereka. Misal kita ingat dulu ketika lagi halus, diantar garing, diantar kuitan. Ketika misalnya macam-macam, semua kebaikan terkadang kita sebagian ingat ketika orang tua kita berbuat baik kepada kita. Nah, itu diperintahkan oleh Allah untuk kita ingat. Abah pernah baik lawan kita, macam-macam. Nah, tentu kebaikan mereka setiap hari. Agar apa? Agar kita mudah untuk berbakti kepada mereka. Maka di ayat ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sebagai kita berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka mendidikku ketika masih kecil. Maka ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jasa orang tua, mendidik kita, menjaga kita, memberikan tempat tinggal, macam-macam. Jadi kita ingat jasa mereka, yang semoga kita mudah untuk berbakti kepada mereka, kemudian bisa sabar dengan perlakuan mereka kepada kita dan macam-macam, sehingga apa? Kita mudah untuk berbakti kepada mereka. Ya, kita cukupkan. Jadi pertemuan yang kedua di malam ini kita menyebutkan ada 3 dalil tentang bab tauhid ya. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kemudian dalil yang kedua adalah walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Kemudian dalil yang ketiga adalah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita sehingga kita mudah untuk menuntut ilmu, mudah untuk menjaga ibadah-ibadah kita, mudah untuk meninggalkan perbuatan maksiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan seluruh dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.